warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semangat? Semangat pagi? Oke, meskipun kalian hari ini sedang melaksanakan yang namanya ibadah puasa Ramadan, namun belajar harus tetap semangat. Tapi pada hari ini Bapak melihat ini ada beberapa kursi yang kosong ya. Ada beberapa kursi yang kosong. Kiranya teman-teman anak-anak yang tidak masuk pada hari ini siapa saja? Ica ya. Papi. Terus? Diavilo. Kenapa? Diavilo itu saya lihat hari-hari itu sepertinya ada sakit gitu. Kemudian Jantungnya Pak. jantungnya. Iya. Oh ya, kasihan. Untuk teman-teman mohon dijaga ya. Kalau ada temannya yang sakit seperti itu, tolong dijaga. Kemudian yang satu lagi, Malik. Malik boleh Pak. Malik bolos. Hari ini tadi ada. Malik juga kalau ada itu Oh ya. Soalnya sudah 2 hari kemarin kapan itu juga nggak masuk. Saya ngambil itu nggak masuk. Katanya sakit. Oke anak-anak, untuk hari ini supaya kita merasa tenang, merasa tentram, kita adakan latihan untuk menenangkan diri kita ya, menenangkan diri kita supaya kita nanti siap di dalam melaksanakan pembelajaran. Caranya bagaimana ya? Dengarkan baik-baik ya. Caranya nanti saya beri waktu kira-kira 2 menit. Terus kalian merenung. Merenung itu diam sambil mata terpejam. Renungkan, yang direnungkan apa? Halo? Yang direnungkan adalah perasaan ketika anak-anak mau berangkat ke sekolah. Pak Budi, halo? Nanti saya beri waktu 2 menit untuk merenungkan perasaan ketika Anda mau masuk sekolah itu apa? Ya. Yang dirasakan ada 3, tolong nanti dicari. Yang pertama adalah rasa senang, semangat, ya, gembira, itu 1. Yang kedua, biasa saja. Yang ketiga, males, tidak ingin, galau, bingung. Jadi nanti ada 3, senang, biasa saja, galau atau sedih. Ya, tolong nanti direnungkan. Oke, sudah siap? Siap? Sampai waktu 1 sampai 2 menit. Sekarang silakan merenungkan kegiatan pendidikan. Selesai ya. Ya. Anak-anak, siapa yang pengen mengutarakan perasaannya? Iya. Dari ketiganya itu tadi pada waktu berangkat kira-kira apa? Ya, nama siapa? Sebutkan dulu. Dewi Pelangi, perasaan panjenengan senang. Karena apa? Iya. Karena bertemu dengan Dani, dengan temannya, dengan Pak Amit. Enggak senang. Dia senang dengan temannya, dia senang. Itu enggak apa-apa. Tapi tadi di grup dia apa itu dikoreksi. Dia senang. Yang lain, ayo. Tadi perasaan apa, Mak? Biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Ya udah pasrah. Karena sekolah itu sudah merupakan kebiasaan sehingga tidak ada rasa senang atau apa gitu ya. Biasa saja. Mungkin ada yang laki-laki pengen mengatakan malas. Kenapa? Kenapa malas? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Mungkin
jenengan nggak punya harapan ketika datang ke sini gitu. Hai adiknya siapa? Ya. Tadi ada yang senang, ada biasa, ada yang malas. Tolong untuk kali ini Pak Amin minta semuanya disenangkan. Ya, semangat. Semoga nanti dapat ilmu yang bermanfaat. Oke. Pak Amin pengen memberikan sebuah pertanyaan. Ini puasa semuanya? Insya Allah, Pak. Ya. Insya Allah. Seandainya penjelengan itu pas puasa, itu kemudian keluar keringat banyak, Anda merasa haus tidak? Ya. Yes. Ya? Tidak? Kenapa? Akan mancing ya. Ya sih, tidak. Bagus. Ada yang haus? Enggak, seperti itu. Ya. Kalau haus, maka Anda akan dipaksa oleh tubuh untuk apa? Minum. Tapi karena puasa, maka ditahan. Yang Anda minum apa? Biasa. Es teh? Pokari? Es cincong? Air putih? Milo kepal? Dan sebagainya. Itu adalah air yang berfungsi untuk mengganti keringat yang keluar tadi. Nah, di dalam air itu pernahkah kalian memikirkan bagian-bagian air itu apa? Iya. Molekul. Iya, betul. Atom. Molekul. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita nanti akan mempelajari tentang yang namanya penyusun partikel penyusun benda. Partikel penyusun benda pada hari ini ya, terutama penyusun benda. Nah, tujuannya nanti kalian yang pertama itu tentu sebagai manusia yang beriman itu selalu meningkatkan ketakwaan. Itu pasti. Orang kita tidak takwa itu bahaya. Orang bodoh apalagi tidak takwa itu merusak. Ya, berdua. Kemudian tujuan pengetahuannya Anda nanti mampu mendeskripsikan pengertian atom. Yang kedua, mengidentifikasi partikel penyusun atom. Yang ketiga, mengelompokkan atom berdasarkan partikel penyusunnya. Yang keempat, membuat model atom tertentu berdasarkan teori atom Bohr. Ini nama lengkapnya adalah Niels Bohr. Oleh karena itu, tolong disimak baik-baik ya nanti. Sebelum Anda menyimak, saya pengen membagi kelompoknya nanti supaya ada diskusi antar kelompok. Kelompoknya mudah saja ya. Meja 1, 2 kelompok 1, 3, 4 kelompok 2. Yang ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya. Ini 3, tapi ini banyak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? Kalau Anda ingin ikut ke situ nggak apa-apa. Ikut ke situ. Nanti ini saya biar tidak banyak orang ikut ke sana ya. Apa-apa. Nah, nanti kamu. Terus yang ini ikut ke sini ya. Apa? Jangan tapi jangan Pak. Nggak apa-apa. Wanita. Ulat dan buat. Setelah kelompoknya pas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka halo, amati baik-baik, dengarkan baik-baik.
referensinya di buku paket atau di buku modular. Referensi itu adalah hal yang bisa nanti dicari untuk menambah wawasannya. Adik-adik, siapa nih yang tidak sabar menunggu upload video dari channel Heriana Ana? Nah, sekarang sudah hadir lagi nih dengan materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Langsung aja yuk kita pelajarinya. Yuk. Masih ingat kan adik-adik kalau bagian terkecil penyusun benda atau makhluk hidup terdiri dari atom. Beberapa atom dapat bergabung dengan reaksi kimia membentuk molekul. Contoh nih, ada atom O atau oksigen. Jika dua atom oksigen digabungkan akan membentuk molekul O2 atau molekul oksigen. Contoh lain terdapat dua atom H atau hidrogen dan satu atom O atau oksigen. Jika disatukan dengan ikatan kimia, maka akan membentuk molekul H2O. Dalam bahasa sehari-hari, molekul H2O dikenal dengan nama air. Nah, dari sini ternyata beberapa atom jika digabungkan akan ada dua kemungkinan, yaitu jika atom-atom yang sejenis digabung akan membentuk molekul unsur, seperti contoh molekul O2 tadi. Dan jika atom-atom yang berbeda jenis digabungkan akan membentuk molekul senyawa, seperti contoh molekul air ini. Sudah paham? Kalau belum, perhatikan contoh berikut. H2 ini termasuk molekul unsur karena gabungan dari dua atom hidrogen. CO2 yang ini termasuk molekul senyawa karena gabungan dari atom C atau karbon dan dua atom oksigen membentuk molekul karbon dioksida. Bagaimana dengan NaCl? Ini juga molekul senyawa karena gabungan atom natrium dan klorin. NaCl disebut garam dapur. Sudah paham kan adik-adik? Nah, lanjut yuk. Masih ingat tentang bagian-bagian penyusun atom? Itu loh yang sudah kita pelajari di materi listrik statis. Atom terdiri dari muatan listrik positif yang disebut proton, muatan negatif yang disebut elektron, dan bagian atom yang tidak bermuatan yang disebut neutron. Proton dan neutron selalu berada di inti atom, sedangkan elektron berada di bagian kulit atom, sehingga mampu bergerak dan berpindah tempat. Kita flashback yuk ke belakang bagaimana para ilmuwan mengembangkan teori atom sehingga diperoleh teori atom yang paling modern. Nah, dengarkan baik-baik ya. Kita mulai dari tahun 460 sebelum Masehi. Ada ilmuwan dari Yunani bernama Demokritus. Menurut Demokritus, jika setiap benda-benda dipotong-potong terus-menerus hingga tak terhingga, maka diperoleh potongan terkecil yang tak dapat dipotong-potong lagi, yang diberi nama atom. Tetapi teorinya ini tidak cukup kuat sehingga tidak dimasukkan menjadi salah satu teori perkembangan atom. Ia hanya memperkenalkan nama atomnya saja. Perkembangan teori atom dimulai tahun 1808 oleh John Dalton. Nama teorinya adalah teori atom Dalton. Menurutnya, atom digambarkan sebagai bola kecil atau bola yang padat dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Menurut Dalton, atom dari unsur yang berbeda akan berbeda pula dan atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Tetapi teori atom Dalton mempunyai kelemahan karena di teori ini tidak dapat menjelaskan perbedaan atom-atom dengan unsur yang berbeda. Misalnya, apa bedanya atom oksigen dengan atom hidrogen? Selain itu, teori ini tidak bisa menjelaskan tentang muatan listrik yang berada di dalam atom. Selanjutnya, tahun 1897 terdapat teori atom yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson. Teorinya disebut teori atom Thomson. Menurut teori ini, atom merupakan bola bermuatan positif yang disebut proton, dan di sekitarnya terdapat muatan negatif yang disebut elektron. Teori ini dikenal dengan nama teori roti kismis karena mirip kismis yang tersebar pada roti. Namun ternyata teori ini juga masih punya kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Seperti yang kita
ketahui seharusnya jika muatan positif dan muatan negatif berdekatan akan ada gaya tarik menarik. Tetapi teori ini masih belum bisa menjelaskan. Lanjut ke tahun 1911 oleh Ernest Rutherford. Teorinya disebut teori atom Rutherford. Teori ini menyatakan bahwa atom berbentuk bola yang di tengahnya terdapat inti atom sebagai pusat massa. Di dalam inti atom terdapat muatan positif, sedangkan muatan negatif atau elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Kalau digambarkan seperti ini, tapi teori ini pun masih ada kelemahannya, yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom jika energi yang dimiliki elektron habis. Sehingga muncullah lagi teori baru pada tahun 1913 oleh ilmuwan yang bernama Niels Bohr. Teorinya disebut teori atom Bohr. Menurut teori ini, atom terdiri dari inti atom yang memiliki muatan positif dan atom yang tidak bermuatan. Yang bermuatan positif disebut proton dan yang tidak bermuatan disebut neutron. Nah, untuk yang bermuatan negatif namanya tetap elektron ya. Elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut kulit atom. Kulit atom memiliki tingkatan-tingkatan. Semakin keluar tingkatan energinya semakin besar. Selama elektron bergerak mengelilingi inti atom, elektron tidak kehilangan energi, jadi tidak akan jatuh ke pusat bumi. Teori atom Bohr ini disempurnakan lagi oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1927 yang disebut teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum. Menurut teori ini sama seperti teori Bohr, atom terdiri dari inti atom yang terdapat proton dan neutron, dan di kulit-kulitnya bergerak elektron dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron ini, posisi elektron tidak dapat ditentukan sehingga digambarkan hanya berupa lingkaran yang ngeblur seperti ini. Nah, itulah perkembangan teori atom dari awal hingga saat ini. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk menuliskan lambang dari suatu atom yang berada di dalam suatu unsur. Ingatkan, setiap unsur terdiri atas partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi yang disebut dengan atom. Nah, untuk menuliskan lambang atom digambarkan seperti ini: X, A, Z. X adalah lambang unsur, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Sebagai contoh, unsur oksigen yang memiliki nomor massa 16 dan nomor atom 8 jika dituliskan menjadi seperti ini: O 16 8. Nomor atom menggambarkan jumlah proton dan juga jumlah elektron, sehingga nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, jika adik-adik menemukan soal seperti ini, jumlah proton, elektron, dan neutron pada unsur G 24, 12. Perhatikan baik-baik ya. Untuk nomor atom sama dengan 12 karena diambil dari bagian paling bawah ini, sehingga jumlah proton dan jumlah elektronnya sama-sama 12 juga. Sekarang tinggal satu lagi nih, menghitung jumlah neutron. Ingat hubungan antara nomor massa, proton, dan neutron. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Karena yang mau dicari jumlah neutron, sehingga neutron atau N sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton. Jadi neutron atau N sama dengan 24 dikurangi 12. Jadi neutronnya sama dengan 12. Begitu caranya. Coba satu lagi ya. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur F yang mempunyai nomor atom 9 dan nomor massa 19. Yuk kita kerjakan. Kalau dituliskan lambangnya jadi seperti ini: F 19 9. Untuk nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga jumlah proton sama dengan 9 dan jumlah elektronnya juga sama dengan 9. Dan untuk mencari jumlah neutron dengan cara nomor massa dikurangi jumlah proton.
Jadi 19 dikurangi 9. Jadi sama dengan 10. Jadi neutronnya adalah 10. Untuk mempermudah ada cara cepatnya nih adik-adik. Lihat ya. Misalnya X, A, Z. Untuk Z sama saja jumlah proton dan jumlah elektron. Dan untuk mencari neutron tinggal mengurangi A dan Z. Atau A dikurangi Z. Begitu ya. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Harap terlalu panjang nih. Nanti dilanjut lagi ya videonya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Sampai jumpa. Halo adik-adik. Siapa? Gimana? Dari setumit yang diterangkan dari tampilan film tadi, saya ingin memberikan pertanyaan sebentar ya. Jadi kalau ada atom, misalkan sama atom O dengan atom O ketemu bergandengan, itu namanya apa? Namanya molekul unsur. Tapi kalau ada misalkan atom hidrogen ketemu dengan atom oksigen, beda kan, beda atom kan, ketemu menyatu, itu namanya molekul senyawa. Jadi nanti tolong diingat-ingat kalau ada atom yang sama berjumpa, contohnya O2, N2 itu ya, itu berarti atomnya sama, itu disebut dengan molekul unsur. Tapi kalau berbeda, contohnya H2O, NaCl, MgSO4, itu berarti molekul senyawa. Berbeda-beda dijadikan satu nyawa. Gitu. Sekarang anak-anak ini ada silakan diskusi. Diskusi mudah nanti silakan dijawab. Kalau nggak kurang tahu nanti bisa bertanya kepada Pak Guru. Satu kelompok, satu silakan. Yang bagian depan menghadap ke belakang. Ini menghadap ke belakang. Yo. Nah, menghadap ke belakang. Langsung bisa dikerjakan. Nanti setelah habis diskusi, nanti silakan perwakilannya untuk bisa mempresentasikan. Aku nulis, ini mikir. Aku lagi maju itu. Oh, udah kan ini nulis. Maksudnya nulis. Ini harus. Gila. Diskusi ya, jadi jangan langsung menyerah. Aku dari Sombarang, makanya tak Sombarang kowe. Bisa bukunya, bisa referensi dari modul bisa halaman 18. Ini ya. Nah, ini loh yang pertama. Riko, ada nggak tadi di tampilan? Nah, itu tinggal mengasih namanya. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Ya, silakan disebutkan. Ya, langsung dijawab di nomor 1. Nomor 2. Ya. Nomor 1
nomor 3 ya. Semua? Nomor 1 sudah. Nah, itu nomor 1 namanya apa? Nomor 2 namanya apa? Nomor 3. Paket minta. Mas Eko, Cigelingan. Nomor 1 dibuka bukunya ya, bisa. Kalau sudah bisa menjawab itu, maka yang B. Langsung ditulis di. Tapi nanti diberi apa ya identitas ya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompoknya dikasih Ini ya. kelompok dulu, Bu. Ya. C. Kubur. Lembaga itu lambangnya C. Bahasa Yunani-nya kubur. C. CO itu karbon dioksida. C. Nek CO itu tadi molekul senyawa. Beda. Ini masih satu atom. Yang nomor 1 tadi selesai, yang kedua ini. Itu sudah ada contohnya, magnesium, simbolnya Mg. Kemudian yang 24 itu elektro. nomor massa atau nomor atom, yang 24 nomor massa atau A. Z-nya nomor atomnya 12. Nah, ini diberi contoh. Yang nitrogen, helium, klor, tembaga. Nah, itu menjadikan desain itu kosong. Lambangnya ada di buku paket. Di buku paket lambangnya. Ya ini. Nah, kalau tahu pengen tahu simbol lambangnya ada di belakang Dewi. Lanjut digolek ini. Ini belum. Siji sing ireng. Neutron. Saya tahu kan. Proton sama dengan elektron. Tapi angkanya kan beda. Bukan angkanya ini beda.
Saya yang kesulitan. Jumlah neutron padha karo nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti nek iki 15 kurangi 7. Nek iki berarti 4 kurangi 2. Lah nek kan jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Nek elektron yo padha karo jumlah proton karo jumlah atom. Iki jumlah proton. Iki 8. Gimana? Kamu kerjakan sampai nomor 1 dan 2 dulu ya. Nah, sampai ini aja, sampai yang ini. Nah,
Ya. Jadi gambar tadi sama ini. Oke, selesai? Ya, yang selesai. Siapa kelompok siapa saja? Ngacung. Ini kelompok 4 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 halo? Sampai ini belum? Kelompok 5? 6 sudah? 7? Bagi ya mana kelompok 1? Bawa ke sini yang kita. Iya. Nomor absen saja. Anggota apa sih? Ya. Kelompok 2. Jika ingin no. Tulisannya no. Mas Riko, teman-temannya yang berdiskusi ada yang enggak ya bisa diskusi dengan kelompok lain itu ada saja, atau yang kesulitan bisa tanya kelompok lain nggak apa-apa ya. Di kelompoknya misalnya banyak sumber yang bisa menjawab itu, silakan. Pak Amin, iya betul ya Pak. Enggak. Apa sendiri enggak? Hanya nomor 1 dan 2 gambar lagi sama. Nanti terlalu lama ya. Tidak mau. Kapan? Kelompok 1 sudah.
Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 belum. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 sudah. Kelompok 6 belum. Kelompok 7 sudah. Kalau putri kita minta terus. Sorry. Makanya mikir. Wes? Siapa yang sudah siap presentasi? Halo. Halo, maju. Presentasi itu maju. Langsung kalau namanya lolos. Berapa? Caranya ada gambar nomor 1. Ini. Salah. Dilihat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 mau Hasil diskusi. pada gambar ini nomor 1 namanya neutron, nomor 2 proton, nomor 3 neutron. Hasil tabel Caranya baca nitrogen simbolnya N 15 17. Nomor atom 7, nomor massa 15, nomor proton 7, nomor neutron 8, jumlah elektron 7. ini jumlah Pak. Jumlah magnesium ini. Oh, enggak, itu sudah dijawab. Jangan kamu kan jawab cuma ini nitrogen aja. Nitrogen 15, neutron 7, nomor atom 7, nomor massa 15, nomor 7, jumlah neutron 8, jumlah elektron 7. Helium 4, ayo. Tadi kata saya. Ayo. 2, 4, nomor atom 2, nomor massa 4, proton 2, jumlah neutron 2, jumlah elektron 2. Klor 3, 5, Halo, simbolnya apa? Klor. CR. nomor atom 17, nomor massa 35, proton 17, jumlah neutron 18, jumlah elektron 16. Ya. Lembaga 63 C2 29, nomor atom 29, nomor massa 63, jumlah proton 29, jumlah neutron 24, jumlah elektron 29. Sudah, itu belum ditutup. Demikian, Demikian presentasi dari kelompok kami. diberi aplaus yuk. Nah, itu tadi salah satu contoh presentasi dari kelompok 6. Meskipun agak tersial-sial, tapi berani maju. Yang penting majunya dulu ya. Ada yang kelompok lain yang pengen maju lagi? Kelompok 5. Kelompok ya? 7 ya.
Dengarkan dong. Kelompok 5 sudah, kelompok 7 sudah, kelompok berapa lagi? Oh, Nambah. kelompok 1 dulu. Kira ada jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ya, demikian tadi. Halo, dengarkan baik-baik. Demikian tadi itu contoh presentasi dari 3 kelompok dari kelas kalian ya. Ya, yang lain nanti bisa nanti lain kesempatan nanti sudah saya catat di sini, sudah saya catat. Oke, nanti bisa melaksanakan presentasi. Saya utamakan pokoknya yang kelompok lain. Yang tadi adalah kelompok 1, kelompok 5, dan kelompok 7. Anak-anak, kalian pusing toh? Ini tadi ngerjakan tadi pusing toh? Ini yuk, kita semangat dulu. Saya ajari sebuah ice breaking. Apa ice breaking?
Bahasa Inggrisnya itu tulisannya it's breaking. Ice breaking. It's itu apa? Ice breaking itu apa? Pecah. Berarti memecahkan es, artinya memecah kepusingan kalian semuanya yang baru tadi mikir. Meskipun tadi Mas Niko wah biru kacanya dan sebagainya, nggak apa-apa, masih berusaha ya. Oke. Sekarang es breaking dulu, memecah suasana kebekuan. Tangannya bagaimana? Yuk lihat saya ya. Duduk tangannya di atas meja. Tangannya di atas meja. Breaking meja, table breaking ya. Mau mecah meja. Pernah dengar lagu itu? Oh itu lagunya itu zaman dulu populer sekali. Lagunya grup rock namanya. Lagunya grup rock siapa? Kamu tahu itu lagunya? EXO. Grup rock. Raja. Nah ini dari Amerika sana, undang banget. We will rock you. Artinya seperti itu, tapi tak bahasa ke we will love you. Artinya apa? Kita semua Pak Guru itu mencintai penjenengan. Halo, love you. Kucing tahu artinya? Setelah kita ada semangat lagi, maka saya pengen tahu, ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini ya? Pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Halo Riko? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya silakan. Tambudi. Boten Pak. Mana lah. Ya? Maksud dari 32 dikurangi 4 karek 28. Enggak bisa kan belum menyimpulkan tak tulis gitu deh. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya. Atom dan molekul. Masa Pak Amin? Pak Amin ya? Mana keberanian? Ini ketakutanku. Ini anak-anak, kalau mungkin wis kita engkau bilang tak simpulnya Pak Amin mau jadi aku pengen simpul ke Pak Amin bisa berarti nah gini anak-anak, kesimpulan pelajaran hari ini itu seperti ini. Anak-anak tadi diperkenalkan tentang sebuah benda, di mana benda-benda itu kalau dipecah menghasilkan benda yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, benda itu dinamakan atom. Oke. Di dalam atom itu ada apakah? Ya, ada ini. Di dalam atom itu ada ini. Nah, ini nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu adalah neutron. Nomor 2 ini adalah proton. Nomor 3 ini adalah elektron. Jadi ini bagian-bagian atom.
nomor 2, neutron dan proton ini adalah inti atomnya. Sedangkan nomor 3, elektron ini yang mengelilingi inti atom. Oke. Jadi ini berputar, yang elektron itu berputar, dan di tengah inti atomnya itu menang. Nah, susunan seperti ini yang pertama kali menemukan tadi ada ahli-ahli, tapi yang menemukan ini adalah Niels Bohr. Jadi ini adalah atom, gambaran atom Niels Bohr. Oke. Itu coba bandingkan dengan Al-Quran, ya. Kalau Anda ibadah haji di Mekah, ya, siapa yang dikelilingi? Ka'bah. Bandingkan lagi dengan alam semesta, siapa yang dikelilingi planet? Berarti Al-Quran nggak salah kan? Orang ibadah seperti keliling alam semesta, itu berarti tanda kebenaran Al-Quran itu di sini. Setelah diteliti, oh tiba sing cilik ku yo saling mengelilingi pusat, sing gede alam semesta planet pusat. Bahkan orang Islam pun mengelilingi pusat ibadahnya di Ka'bah. Al-Quran pasti tepat. Ini kalau saya bukan sekarang. Demikian anak-anak baik. Semoga pelajaran hari ini memberikan manfaat kepada kalian semuanya, dan nanti dilanjutkan ya soal selanjutnya di rumah ya. Besok dikumpulkan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah.